Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tapi pun hari ini tanggal 2 Mei 2020, sebelum saya memberi informasi tentang COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional bagi semua masyarakat Lampung. Walaupun kita tidak di sekolah, namun tetap bisa belajar dari rumah. Baiklah, saya akan memberikan informasi ini tentang COVID-19, bagaimana situasi di Provinsi Lampung, ODP, PDP yang ada sampai dengan saat ini. Untuk tanggal 2 Mei 2020, ODP yang ada di Provinsi Lampung berjumlah 3.211 orang, di mana 2.655 sudah selesai dalam pemantauan 14 hari. Dan 555 orang saat ini masih dalam proses pemantauan, dan 1 orang ODP meninggal waktu itu dalam perjalanan menuju ke Sumatera Barat atau Padang. Untuk selanjutnya adalah PDP, pasien dalam pengawasan. Saat ini Provinsi Lampung mempunyai PDP sejumlah 77 orang, di mana yang masih ada di ruang isolasi menunggu hasil swab ada 17 orang, dan yang swabnya sudah datang hasilnya negatif berjumlah 47 orang, dan PDP yang meninggal berjumlah 13 orang. Perlu kami informasikan juga, PDP yang meninggal ini sudah kami lakukan swab, itu rata-rata yang sudah datang hasil swabnya adalah negatif. Jadi bisa dipastikan PDP yang meninggal itu dalam waktu itu sudah diperlakukan sebagai pasien COVID. Ternyata penyebab kematiannya adalah komorbidnya, yaitu penyakit-penyakit penyerta yang diderita oleh PDP tersebut. Selanjutnya adalah pasien konfirmasi positif. Sampai hari ini di Provinsi Lampung ada yang konfirmasi positif berjumlah 50 orang, di mana yang saat ini masih di ruang isolasi, yang masih berjuang itu ada 32 orang, sedangkan yang sudah meninggal ada 5 orang, dan yang sembuh itu ada 13 orang. Untuk penambahan jumlah ODP, ini saya jelaskan sebagai berikut. Untuk data ODP pada hari ini, jika dilihat dari angka kumulatif total ODP, ada penambahan di bagian data pemantauan ODP saat ini yang tersebar di Kabupaten Lampung Selatan ada 2 orang, Lampung Tengah 4 orang, sementara pada ODP selesai dipantau 14 hari juga mengalami penambahan sebanyak 51 orang yang tersebar di Bandar Lampung ada 11 orang, Lampung Timur 12 orang, Metro 3 orang, Tanggamus 5 orang, Pringsewu ada 11 orang, Pesawaran 1 orang, Lampung Tengah 6 orang, dan Waikanan ada 2 orang. Lampung menempati urutan kedua risiko kematian akibat COVID-19. Apakah penyebabnya? Ya, memang kasus kematian dari konfirmasi positif yang terjadi 5 orang pada saat ini adalah kasus lama. Ya, jika dilihat dari persentase CFR atau case fatality rate, kita saat ini memang sangat tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penemuan kasus yang terkonfirmasi. Jadi ada rumus kalau case fatality rate itu kita punya 5 kasus konfirmasi yang meninggal, dibagi kita saat ini baru mempunyai 50 pasien konfirmasi yang positif dikali 100%, memang lebih kurang seperti 10%. Ini juga bisa terjadi saat itu kita lihat waktu DKI Jakarta, ya, pernah juga jumlah pasiennya belum banyak tapi yang meninggalnya sudah banyak, CFR-nya juga tinggi. Nah, penyebabnya tentu setelah kita lihat lebih dalam, yang pertama adalah faktor usia, ya, di mana 4 kasus atau 80% kematian COVID-19 di Provinsi Lampung terjadi pada usia lebih dari 59 tahun, yaitu kasus 10 usia 71 tahun, kasus 13 usia 63 tahun, kasus nomor 15 usia 65 tahun, dan kasus 19 usianya 59 tahun. Sedangkan 20% atau hanya 1 kasus kematian COVID-19 terjadi pada usia 35 tahun, yaitu usia produktif 15 sampai 59 tahun. Selanjutnya, faktor adanya riwayat penyakit penyerta atau komorbid seperti penyakit tidak menular, ada DM, hipertensi, penyakit paru kronis atau PPOK, dan lain-lain, ada juga diare dan hepatitis.
Pada kasus kematian COVID-19 pada usia lebih daripada 59 tahun, ada yang disertai dengan penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit paru kronis atau PPOK. Sedangkan pada kasus kematian di bawah daripada 51 tahun, ada penyakit penyerta juga, ada hepatitis dan juga diare. Sedangkan faktor lain kemungkinan adanya faktor stres daripada pasien karena didiagnosis COVID-19 sehingga akan juga mempengaruhi imunitas tubuh dari pasien tersebut. Makanya kita tidak boleh stres dan panik. Dan selanjutnya juga hasil analisa kami, hasil laboratorium yang memakan waktu 3 sampai 10 hari sehingga ada waktu delay dalam klasifikasi final kasus COVID-19. Kita berdoa saja, mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita mendapat PCR dan juga mendapat izin untuk melakukannya. Karena tentu saja kalau belum mendapat izin dari Kementerian Kesehatan, walaupun kita sudah mempunyai alatnya, tentu kita juga tidak bisa melakukan PCR. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan penjelasan untuk kenapa kematian di Provinsi Lampung ini menempati nomor 2. Berarti ada korelasi jumlah kematian dibandingkan dengan kasus konfirmasi positif COVID-19. Ada pertanyaan tentang pasien kami nomor 50 ya, karena dari rincian riwayatnya tidak ada perjalanan keluar daerah. Tidak bisa kita katakan begitu ya, memang riwayat perjalanan keluar daerah memang tidak ada. Namun tim surveillance kami lagi melakukan suatu anamnesa yang mendalam terhadap pasien kami nomor 50 ini. Untuk pasien nomor 50 memang yang bersangkutan tidak pernah keluar kota karena memang sudah mengalami suatu penyakit di tulang sehingga sulit untuk bergerak ya, sudah beberapa tahun. Akan tetapi pasien sebelum dirawat juga pernah dilakukan karena sakit tulangnya itu diurut oleh 2 orang yang tukang urut ya. Ini lagi kami tracing. Pasien juga pernah dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Lampung Selatan ya pada tanggal 9 sampai 12 Maret 2020, di mana di rumah sakit tersebut juga pernah dirawat satu pasien kami yang positif COVID-19 dan meninggal ya. Karena kondisi pasien tersebut semakin melemah, maka pada tanggal 22 April dirujuk ke rumah sakit swasta di Bandar Lampung. Jadi sabar ya untuk teman-teman media, ini lagi kita melakukan tracing dan juga lagi melakukan anamnesa yang mendalam terhadap pasien kami nomor 50 ini. Tentu apapun hasilnya nanti pasti akan kami sampaikan kepada media. Ada pertanyaan tentang rapid test yang direncanakan memang di Bandar Lampung akan direncanakan nanti di kecamatan-kecamatan yang mempunyai pasien positif COVID-19 akan dilakukan, kecamatan tersebut akan dilakukan rapid test secara keseluruhan yang ada di kecamatan tersebut ya. Nah, jadi tentu saja tetap kita selektif dengan mengikuti juga Juknis, buku pedoman indikasi penggunaan, yaitu pada kasus kontak erat atau OTG positif dan juga kasus PDP dan juga tenaga kesehatan. Nah, penggunaan rapid juga ditentukan oleh pihak surveillance, puskesmas setempat dan dinas kesehatan kota berdasarkan hasil pemeriksaan penyelidikan epidemiologi yang telah dilakukan. Jadi memang direncanakan nanti Kota Bandar Lampung untuk kecamatan-kecamatan yang memang ada pasien positifnya akan dilakukan rapid test untuk kecamatan-kecamatan tersebut. Masyarakat Lampung yang kami sayangi, saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan kembali kita harus disiplin dalam menjaga jarak, disiplin dalam juga menjaga stamina tubuh kita, dan disiplin tidak berkumpul lebih dari 5 orang ya, untuk agar juga kita menjaga disiplin dalam memakai masker ya. Jadi memakai masker itu harus betul-betul memakai masker yang benar. Jadi bukan hanya memakai masker hanya untuk dilingkari di leher saja, tapi betul-betul memakai masker tersebut. Maskerku untukmu, maskermu untukku. Dan juga yang satu lagi adalah tetap di rumah saja ya, beribadah dari rumah ya, untuk belajar dari rumah,
Tapi dengan juga kegiatan-kegiatan positif, kita bisa membantu menurunkan angka demam berdarah dengan membersihkan sekitar rumah kita, pemberantasan sarang nyamuk, ya, melihat jentik-jentik di sekitar rumah kita. Mudah-mudahan bisa menurunkan angka kejadian demam berdarah dengue juga yang ada di Provinsi Lampung. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan kepada masyarakat. Tadi kami baru melakukan pikon dengan Ketua Gugus Nasional, ya, dengan Bapak Gubernur dan juga Forkominda, di mana Ketua Gugus Nasional mengatakan bahwa Indonesia itu sudah hampir 2 bulan penuh, ya, kita menghadapi pandemi ini, di mana dunia menilai stamina sosial kita memang kuat, ya. Jadi itu mungkin membuat Indonesia juga saat ini bisa bertahan, ya, dan harus optimis, kata tadi Bapak Ketua Gugus Pak Doni, ya, karena dengan disiplin dalam protokol kesehatan, artinya patuh terhadap disiplin-disiplin yang sudah saya sampaikan tadi, insya Allah kita optimis bisa keluar dari pandemi global COVID-19 ini, ya. Jadi masyarakat di mana status darurat nasional itu sudah dinyatakan sejak 2 bulan yang lalu. Ya, pesan beliau jangan juga menjadi suatu masalah, jangan menjadi suatu polemik dengan warna-warna zona tersebut. Yang penting zona itu merupakan bagaimana kita preventif, ya, untuk melakukan langkah-langkah pencegahan, ya, ke depannya. Nah, seluruh komponen bangsa, pesan daripada Bapak Ketua Gugus tadi harus bersatu untuk menyelesaikan pandemi global COVID-19 ini. Masyarakat, sekali lagi saya ingin mengajak masyarakat untuk selalu bahagia, jangan panik, jangan stres, ya, karena dengan kita panik dan stres tentu akan menekan sistem imunitas tubuh kita dan nanti akan lebih mudah terserang daripada virus tersebut. Dan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankannya. Semoga di bulan yang penuh berkah ini semua doa-doa kita untuk kesehatan kita bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat.